Kita lanjut lagi kisah Pagoda Emas Pancer yang ke-606 dengan judul Mengambil Hadiah. Selamat mendengarkan cerita novel ini. Pagoda Emas Pancer 606. Novel sastra bela diri dan kultivasi berlanjut. Pergi, seru Xiao Nunu tegas. Seketika, kilatan cahaya putih muncul, dan Xiao Nunu memasuki lantai 5 Pagoda Tianbao. Sementara itu, semua orang di puncak Xuanrun masih terperangah. Kecepatan Xiao Nunu dalam melewati lantai 4 sungguh tak masuk akal. Tak hanya Si Mengchen, Zhu Zan, Nian Yuhai, dan murid-murid sekte ilahi Xuan Xiao lainnya yang terkagum, bahkan para tetua di tribun utara pun sama takjubnya. Dia melewati lantai 4 begitu cepat, seru Qiu Qianhua dengan sedikit terkejut. Tetua Lian Ye, yang berdiri di dekatnya, mengangguk. Ya, penilaianmu bagus. Kau tidak salah. Qiu Qianhua tak kuasa menahan senyum. Dan tepat saat itu, suara dentuman lain meledak dari langit di atas puncak Xuanrun. Kemudian, bunyi notifikasi lain bergema dari dalam Pagoda Tianbao. Lantai 5, selesai. Apa? Suaranya seperti guntur. Mata semua orang kembali terbelalak. Dalam sekejap mata, semua orang masih tercengang oleh kecepatan larinya melewati lantai 4. Ketika, begitu saja, Xiao Nunu melewati lantai 5. Astaga, apa-apaan ini? Kau sudah melewati lantai 5. Astaga, setahuku, orang yang menjaga lantai 5 adalah kakak senior Fang Zhanye. Benarkah, kakak senior Fang Zhanye berada di puncak alam dewa kekosongan atas? Itu terlalu ganas. Apa-apaan ini? Dari lantai 3 dan seterusnya, Xiao Nunu seperti memasuki mode lari cepat. Intinya, begitu ia masuk, pertempuran berakhir. Begitu cepat hingga terasa tak nyata. Si Mengchen, Zhu Zan, dan Nian Yuhai tercengang. Bagaimana mungkin? Si Mengchen mengepalkan tinjunya, menatap tajam ke arah pagoda harta karun surgawi di depannya. Ia pernah ke lantai 5 sebelumnya, tetapi tidak berhasil. Murid inti di lantai 5 adalah Fang Zhanye, yang berada di puncak alam dewa kekosongan atas. Si Mengchen hanya bertahan 3 jurus sebelum terpaksa menyerah. Si Mengchen tahu betul kekuatan Fang Zhanye. Namun, anak ajaib dari sekte dalam itu langsung dikalahkan oleh Xiao Nunu, yang membuat Si Mengchen meragukan hidupnya. Anak ajaib nomor 1 sekte luar. Gelar itu terngiang di benak Si Mengchen sejenak sebelum akhirnya jatuh tanpa ampun ke tanah. Palsu, pasti palsu. Nian Yuhai tak terima Xiao Nunu berhasil melewati level kelima. Ia menatap Si Mengchen dan berkata, ini gara-gara kau. Si Mengchen dan Zhu Zan menatap Nian Yuhai dengan bingung. Apa yang dibicarakan orang ini? Nian Yuhai menjelaskan, kaulah yang baru saja menguras energi Fang Zhanye, itulah mengapa Xiao ini menang. Jika kau tidak menguras energinya lebih awal, dia tak akan bisa mengalahkan Fang Zhanye. Si Mengchen terdiam, ia tak tahu harus menanggapi Nian Yuhai bagaimana. Sejujurnya, Si Mengchen juga berharap itulah yang dikatakannya, agar ia bisa merasa sedikit lebih tenang. Namun, Si Mengchen baru bertukar 3 jurus dengan Fang Zhanye di tingkat kelima, dan ia pun kalah. Berapa banyak energi yang bisa dikuras Fang Zhanye hanya dengan 3 jurus? Zhu Zan juga menatap Si Mengchen, apakah itu yang dia katakan? Sebelum Si Mengchen sempat menjawab, Nian Yuhai berkata lebih dulu, pasti begini, sama sekali tidak ada kesalahan, tunggu saja. Dia hampir kalah, dia tidak akan bisa melewati tingkat ke-6. Kegembiraan di hati Nian Yuhai telah lama sirna. Ia berhasil maju ke sekte dalam hari ini dan menjadi murid sekte dalam dari sekte ilahi Xuan Xiao. Seharusnya ia menjadi sosok yang luar biasa dan membanggakan seluruh hadirin. Namun saat ini, di bawah kecemerlangan Xiao Nunu, Nian Yuhai kalah dalam hitungan detik. Tingkat kelima, sebuah ketinggian yang bahkan Nian Yuhai tidak bisa capai dengan melangkah. Ia hanya bisa menipu dirinya sendiri dan mencari alasan di tempat lain. Di tribun utara, Lian Ye, Qiu Qianhua, dan para tetua sekte luar lainnya merasa sulit untuk tetap tenang. Bahkan tetua sekte dalam, Guang He, tercengang. Bagaimana bisa secepat itu? Siapa Xiao Nunu ini? Qiu Qianhua menjawab, Penatua Guang He, Xiao Nunu ini bergabung dengan sekte ilahi Xuan Xiao kita setengah tahun yang lalu. Mata Guang He sedikit menyipit. Baru 6 bulan, dan dia sudah sekuat ini. Qiu Qianhua mengangguk. Ekspresi takjub Guang He semakin dalam. Anak muda ini sungguh tangguh. Aku penasaran apakah dia bisa melewati level ke-6.
Jika berhasil, dia akan menyamai rekor terbaik ujian sekte dalam sekte ilahi Xuan Xiao. Saraf semua orang menegang mendengar kata-kata Guang He. Sampai saat ini, rekor terbaik ujian sekte dalam adalah lulus level ke-6. Di dalam menara Tianbao, di lantai 5, pertempuran berakhir dengan cepat. Di hadapan Xiao Nunu, seorang murid sekte dalam menunjukkan ekspresi ketakutan. Murid ini tak lain adalah Fang Zhanye. Ia mengira pertempuran ini akan segera berakhir, tetapi begitu ia menyerang, Fang Zhanye menyadari perbedaan kekuatan yang sangat besar di antara keduanya. Pada saat itu, suara pengawas menara Tianbao terdengar di telinga Xiao Nunu. Mau ke lantai 6? Ya, jawab Xiao Nunu tanpa ragu. Begitu ia selesai berbicara, sebuah formasi putih bersinar di bawahnya. Dengan suara Swiss, Xiao Nunu menghilang ke dalam formasi, dan segera setelah itu, ia muncul di lantai 6 pagoda Tianbao. Arena di lantai 6 ini berbentuk panggung persegi. Di tengahnya duduk seorang murid sekte dalam yang lebih kuat. Orang ini berpakaian elegan, jubahnya berkilauan. Kultivasi pria ini telah mencapai kesempurnaan di alam dewa kekosongan atas. Kau sungguh hebat. Setelah bertahun-tahun, seseorang benar-benar telah mencapai tingkat ke-6. Pria itu menatap Xiao Nunu, dengan sedikit keseriusan di matanya. Jelas bahwa pria itu tidak menganggap remeh Xiao Nunu. Sebaliknya, ia waspada. Xiao Nunu tetap tenang, tingkat ke-6 ini bukanlah akhirku. Pria itu terkekeh, sombong sekali. Namaku Qian Kaiyu, sebutkan namamu. Xiao Nunu menjawab dengan tenang, Xiao Nunu. Saat Xiao Nunu selesai berbicara, Qian Kaiyu menyerang lebih dulu. Dengan lambaian tangannya, ia melemparkan senjata tersembunyi ke arah Xiao Nunu. Senjata itu adalah koin tembaga, seukuran telapak tangan, yang dipenuhi energi ilahi yang kuat. Xiao Nunu meninju koin itu. Bang! Ledakan. Kekuatan yang menggelegar meletus, tetapi Xiao Nunu tetap tak bergerak, sementara koin tembaga itu terlempar. Mata Qian Kaiyu berkilat terkejut. Kekuatan fisik yang begitu kuat. Ia menangkupkan kedua telapak tangannya dan membentuk segel. Koin tembaga itu membentuk lengkungan di udara sebelum terbang kembali ke arah Xiao Nunu. Besar, teriak Qian Kaiyu dingin, dan koin tembaga itu membesar dengan cepat, berubah menjadi tongkat kerajaan berdiameter beberapa puluh meter. Xiao Nunu tak mau membuang waktu. Ia memanggil tongkat Dewa Layu, memilih pertarungan yang cepat dan menentukan. Swiss. Xiao Nunu merentangkan jari-jarinya, menggenggam tongkat Dewa Layu erat-erat, lalu memegangnya secara horizontal di depannya sebagai jurus bertahan. Bang! Koin tembaga raksasa itu menghantam wajah Xiao Nunu dan langsung terpental oleh kekuatan yang mengerikan. Apa ini? Qian Kaiyu terkejut. Agar lantai 7 tak perlu menunggu dengan cemas, aku tak akan membuang waktu. Kata Xiao Nunu. Segera, Xiao Nunu mengaktifkan tongkat Dewa Layu dengan satu tangan dan memusatkan kekuatan telapak tangan yang dahsyat dengan tangan lainnya. Tangan layu besar, Xiao Nunu menghantamkan telapak tangannya, mengirimkan kekuatan telapak tangan hitam ke arah Qian Kaiyu. Sebelumnya, di Pegunungan Roh Penjara, Xiao Nunu telah mengalahkan Nian Yuhai dengan satu serangan telapak tangan. Namun, Qian Kaiyu di hadapannya adalah seorang murid batin sejati, yang telah mencapai tingkat kesempurnaan alam dewa kekosongan atas. Tentu saja, kekuatannya melampaui Nian Yuhai. Menghadapi kekuatan telapak tangan Xiao Nunu yang luar biasa, yang dipenuhi dengan kekuatan layu, Qian Kaiyu bereaksi cepat. Segel Gunung Ingot, teriak Qian Kaiyu, dan sebuah ingot emas berkilauan muncul di tangannya. Qian Kaiyu memanggil ingot tersebut. Ingot itu melesat keluar, langsung berubah menjadi gunung dan menghantam kekuatan telapak tangan Xiao Nunu. Duar, kekuatan telapak tangan hitam itu berbenturan keras dengan gunung ingot, melepaskan dampak yang dahsyat. Meskipun reaksi Qian Kaiyu cepat, Xiao Nunu tetap mengunggulinya. Ledakan energi yang dahsyat membuat Qian Kaiyu terhuyung mundur, pijakannya goyah. Xiao Nunu menghindar, mendekati Qian Kaiyu. Xiao Nunu memegang tongkat Dewa Layu di satu tangan dan dengan cepat membentuk segel dengan tangan lainnya. Kemudian, ia mengulurkan jari telunjuknya ke depan, mengarahkannya ke dada Qian Kaiyu. Jari Dewa Layu, seru Xiao Nunu dengan suara berat. Qian Kaiyu tak bisa mengelak dan langsung terkena serangan Xiao Nunu. Bang! Jari telunjuk Xiao Nunu mengenai bagian tengah dada Qian Kaiyu. Detik berikutnya, kekuatan dahsyat meletus dari ujung jari Xiao Nunu, melemparkan Qian Kaiyu hingga ratusan meter. Qian Kaiyu jatuh tersungkur ke tanah.
Bahkan sebelum ia sempat berdiri, ia merasakan energi spiritualnya menghilang. Bersamaan dengan itu, badannya cepat layu, pembuluh darah dan kulitnya langsung menua. Apa ini? Mata Qian Kaiyu terbelalak. Kekuatanku. Terima kasih, kakak senior Qian, kata Xiao Nunu dengan tenang. Qian Kaiyu telah terkena jari Dewa Layunya dan tak mampu melawan. Jari Dewa Layu juga merupakan salah satu seni bela diri yang dikuasai oleh Huangpu, Patua. Seni bela diri ini adalah serangan jarak dekat, menyerang lawan dengan kekuatan jari yang dahsyat, menyuntikkan energi yang melemahkan ke dalam badan musuh, dengan cepat menguras kekuatan mereka. Jari ilahi yang melemahkan tidak hanya melukai badan tetapi juga jiwa. Seandainya Xiao Nunu tidak menunjukkan belas kasihan, jiwa Qian Kaiyu pasti langsung musnah hanya dengan satu pukulan ini. Qian Kaiyu berjuang untuk berdiri. Ia mencoba mengerahkan kekuatannya, tetapi tenaganya hampir terkuras habis. Setelah berulang kali gagal, Qian Kaiyu harus menerima kekalahannya. Kemudian, suara nyaring seperti lonceng bergema. Dari Pagoda Tianbao, tingkat ke-6, lulus. Suara ini tidak hanya mengguncang Pagoda Tianbao, tetapi bahkan seluruh puncak Xuanrun. Saat suara itu terdengar, kegemparan hebat meletus di seluruh puncak Xuanrun. Ya dewa, dia lulus tingkat ke-6. Ah, aku hampir gila. Dia memecahkan rekor sepanjang masa. Itu terlalu brutal. Dia benar-benar menggesekkan wajah peserta ujian lainnya ke tanah. Sensasi yang luar biasa. Semua orang di puncak Xuanrun merasakan gelombang keterkejutan. Tingkat ke-6, lulus. Masih sangat cepat. Meskipun sedikit lebih lambat dari sebelumnya, kecepatan ini tetap luar biasa. Ya dewa, tingkat ke-6. Dia menyamai rekor. Siapa orang ini? Ini sungguh luar biasa. Si Meng Chen jelas tidak selevel dengannya. Xiao Nunu ini adalah anak ajaib nomor 1 sekte luar sejati. Pada saat itu, semua orang menatap pagoda dengan mata penuh ketidakpercayaan. Nian Yuhai, Zhu Zan, dan si Meng Chen semuanya gemetar ketakutan. Nian Yuhai, khususnya, telah menipu dirinya sendiri. Percaya bahwa Xiao Nunu berhasil melewati tingkat ke-5 karena si Meng Chen telah menguras energi fangsanya terlebih dahulu, yang memungkinkan Xiao Nunu meraup keuntungan. Tapi sekarang, Nian Yuhai tidak dapat menemukan alasan. Karena, selain Xiao Nunu, tidak ada satupun peserta dalam penilaian hari ini yang mencapai tingkat ke-6. Dengan kata lain, penjaga tingkat ke-6 telah melawan Xiao Nunu dengan kekuatan penuh. Namun, meskipun begitu, ia tetap kalah. Dan dengan cepat, Zhu Zan memelototi Nian Yuhai dengan ekspresi cemberut, berkata, buat alasan kutu kupret. Buat satu, apa-apaan ini? Nian Yuhai terkejut oleh ledakan amarah Zhu Zan. Ia bukan satu-satunya yang pertahanannya runtuh. Zhu Zan juga hancur. Nian Yuhai mengepalkan tinjunya, memikirkan segala kemungkinan alasan, tetapi tidak ada yang berhasil. Aku tidak tahu. Kau tidak tahu kutu kupret. Kemarahan Zhu Zan memuncak, dan ia menyerang Nian Yuhai. Bukankah kau bilang dia tidak mungkin bisa melewati tingkat ke-6? Dia hampir mencapai puncak, akan memasuki tingkat ke-7. Bagaimana kau menjelaskannya? Zhu Zan benar-benar mempercayai kebohongan Nian Yuhai. Tamparan di wajah ini terlalu cepat. Si Meng Chen kini hancur, tak bisa berkata-kata. Tingkat ke-6, ketinggian yang tak mampu ia capai. Dan sekarang, Xiao Nunu telah menginjaknya. Apa gunanya berhasil maju ke sekte dalam? Saat ini, mereka bertiga hanyalah batu loncatan bagi Xiao Nunu. Keren, adik muda Xiao, keren banget. Di luar stadion, Sanzong dan Song Ya tampak sangat gembira. Mereka adalah segelintir orang yang benar-benar bahagia untuk Xiao Nunu. Sanzong berkata, aku tadinya berharap adik muda Xiao bisa melewati level ke-4, tapi aku tidak menyangka dia begitu hebat. Aku benar-benar tercengang. Song Ya tertawa, hahaha, aku juga. Rasanya seperti sedang bermimpi sekarang. Level ke-6, sungguh luar biasa. Makhluk sehebat itu pasti akan menjadi tulang punggung sekte ilahi Xuan Xiao kita di masa depan. Kita semua akan bangga karenanya. Sanzong juga tertawa terbahak-bahak, tentu saja. Di tribun utara, semua tetua meninggalkan tempat duduk mereka. Bahkan tetua sekte dalam, Guang He, tak kuasa menahan kegembiraan. Ini mencetak rekor baru, kata Guang He dengan suara berat. Suara tetua Lian Ye juga terdengar tergesa-gesa, dan dia melewati level itu lebih cepat daripada siapapun sebelumnya.
Qiu Qianhua mengangguk, ya, bahkan mereka yang pernah melewati level ke-6 sebelumnya tidak melewatinya secepat itu. Dalam sekejap, lantai 7 pagoda Tianbao menyala. Ini berarti Xiao Nunu telah mencapai level terakhir pagoda Tianbao. Saat itu, semua orang di puncak Xuanrun menjadi sangat gugup. Jantung semua orang berdebar kencang. Sepasang mata tertuju pada lantai 7 pagoda Tianbao. Level terakhir, sejauh ini, belum pernah dilewati siapapun, kata seseorang dengan suara berat. Benar, jika dia berhasil, itu pasti akan mengguncang seluruh sekte. Tidak, itu akan mengguncang seluruh Yunsu. Jangan khawatir, dia tidak bisa melewati lantai 7. Benar, kau tidak tahu monster macam apa yang ada di lantai 7. Ngomong-ngomong, apa kau tahu siapa penjaga lantai 7? Siapa? Murong Xie. Apa? Murong Xie. Ya ampun, ini jenius papan atas di alam dewa Void tingkat bumi. Saat menyebut Murong Xie, kegemparan melanda puncak Xuanrun. Satu pikiran langsung menyergap semua orang. Xiao Nunu tamat. Legenda tak terkalahkannya akan segera berakhir. Menara Tianbao, lantai 7. Tahap akhir ujian sekte dalam. Xiao Nunu telah menaklukkan setiap rintangan, akhirnya tiba di sini. Arena di lantai 7 adalah arena setinggi langit. Melayang di antara awan. Di atasnya, seorang pria berpakaian hitam menunggu. Penampilan pria berpakaian hitam itu agak biasa, tanpa banyak ciri khas, tetapi aura yang dipancarkannya sangat menakjubkan. Alam Dewa Void tingkat bumi, tahap awal, pikir Xiao Nunu dalam hati. Kultivasi pria ini telah melampaui tingkat alam Dewa Void tingkat atas dan mencapai puncak alam Dewa Void tingkat bumi. Bahkan di antara murid-murid dalam sekte ilahi Xuan Xiao, dia dianggap sebagai yang terkuat. Pria berpakaian hitam itu adalah Murong Xie. Ia menatap Xiao Nunu dengan tenang. Apakah kau masih membutuhkanku untuk bertindak? Tanyanya dengan nada acuh tak acuh. Tidak ada sedikit pun emosi. Murong Xie tampaknya tidak menganggap serius Xiao Nunu. Xiao Nunu pun sama tenangnya, apalagi. Apakah kau memilih untuk menyerah langsung? Senyuman Murong Xie tersungging di wajahnya, penuh kejahilan. Kalau kau memilih menyerah, kau mungkin masih bisa menyelamatkan diri. Tapi kalau aku menyerang, kau akan terluka parah, bahkan mungkin lumpuh. Xiao Nunu mengangkat bahu, mengangkat tangannya sedikit. Tolong ajari aku. Kau kan orang yang tidak akan menangis sampai melihat peti mati. Saat kata-katanya jatuh, Murong Xie langsung menyerang Xiao Nunu. Aura seorang dewa Void tingkat bumi menggetarkan bumi, tak tertandingi. Swiss, Murong Xie langsung muncul di depan Xiao Nunu, mengangkat tangannya dan memukul kepalanya. Xiao Nunu tidak menghindar, tongkat dewa layu tiba-tiba muncul di tangan kirinya. Bang! Seketika, sebuah penghalang hitam muncul di hadapan Xiao Nunu, langsung menangkis kekuatan telapak tangan Murong Xie. Secercah keterkejutan melintas di mata Murong Xie. Apakah ini kekuatan keteraturan? Xiao Nunu menjawab dengan tenang, ya. Lalu, Xiao Nunu menjatuhkan tongkatnya dengan keras. Bang! Saat tongkat kerajaan menghantam tanah, aliran energi hitam tiba-tiba menyerbu ke arah Murong Xie. Seperti naga, energi hitam itu melesat naik turun, berputar ke kiri dan ke kanan, melilitnya. Murong Xie segera mundur dan menghindar. Pantas saja kau bisa sampai di sini. Ternyata kau mengandalkan senjata ajaib yang diresapi kekuatan keteraturan ini. Namun, aku penasaran, dengan tingkat kultivasimu di tahap awal alam dewa kekosongan menengah, bagaimana kau bisa mengaktifkan senjata ajaib ini? Tanya Murong Xie kepada Xiao Nunu sambil menghindari serangan energi hitam yang saling berpilin. Xiao Nunu tidak menjawab. Di bawah kendalinya, energi hitam itu berputar-putar di sekitar Murong Xie seperti angin puyuh. Kemudian, energi hitam itu saling melilit, berubah menjadi beberapa cincin rune hitam. Mantra layu, segel, seru Xiao Nunu dengan suara berat. Seketika, cincin rune hitam itu secara bersamaan mengencang di sekitar Murong Xie, mencoba memenjarakannya. Murong Xie mengerutkan kening. Sedikit keahlian, tapi tidak seberapa. Tepat saat ia selesai berbicara, sebuah suara duar, menggelegar meletus, dan kekuatan penghancur itu langsung menghilang, menghancurkan cincin dewa berbentuk rune hitam yang mengelilingi Murong Xie. Tatapan Xiao Nunu menyipit, semburat keterkejutan melintas di wajahnya. Tiba-tiba, sebuah tombak muncul di tangan Murong Xie. Tombak itu berwarna hijau tua, tampak sangat tajam.
Xiao Nunu segera menyadari bahwa tombak milik Murong Xie juga mengandung kekuatan misterius berupa keteraturan. Murong Xie mensibir dengan nada menghina, "Maaf, tapi senjatamu bukan satu-satunya yang mengandung kekuatan keteraturan. Tombak Dewa Racun ini kutemukan di alam rahasia purba, dan juga mengandung kekuatan keteraturan peninggalan seorang ahli tingkat dewa sejati. Tombakku ini adalah racun. Racun, inilah kekuatan keteraturan yang terkandung dalam senjata milik Murong Xie." Saat kata-katanya jatuh, gelombang kuat keteraturan beracun meletus. Arena yang luas itu langsung diselimuti oleh kekuatan keteraturan. Seluruh arena menjadi ruang ketertiban milik Murong Xie, dan siapapun yang terperangkap di dalamnya akan diracuni hingga mati oleh kekuatan ini. Namun, Xiao Nunu tak gentar. Ia mengaktifkan tongkat Dewa Layu. Kekuatan layu itu menyelimutinya, membentuk perisai hitam. Bang, 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 kabut beracun hijau tua terus-menerus menghantam penghalang hitam itu, dan kedua kekuatan keteraturan itu bertabrakan dalam bentrokan kekuatan yang dahsyat. "Hei, cibiran Murong Xie, kultivasimu jauh lebih rendah daripada milikku. Kau tak bisa mengalahkanku." Seketika, kilatan cahaya hijau bersinar dari mata Murong Xie, dan ia mengayunkan tombak dewa racunnya. Seekor ular piton hijau tua raksasa melingkar di belakangnya. Ular piton hijau ini dipenuhi dengan ordo racun, setiap sisiknya memancarkan kekuatan racun yang mematikan, dan taringnya yang setajam silet khususnya mengirimkan hawa dingin ke tulang punggung seseorang. "Maju!" teriak Murong Xie, mengarahkan tombak di tangannya, dan ular piton hijau tua itu segera menyerbu keluar dan menyerang Xiao Nunu. Raung! Ular piton hijau itu sangat besar dan sangat mengerikan. Xiao Nunu segera menggunakan tangan layu besar untuk membalas. Kekuatan telapak tangannya yang dahsyat dilepaskan dan menghantam ular piton hijau tua itu secara langsung. Duar! Kedua kekuatan itu bertabrakan, mengguncang langit dan bumi, dan arena di bawahnya dipenuhi retakan dan celah yang tak terhitung jumlahnya. Dalam konfrontasi ini, Xiao Nunu tidak berada di pihak yang unggul. Xiao Nunu memegang tongkat Dewa Layu dan menariknya kembali. Murong Xie tersenyum muram, "Tidak bisakah kau menghentikannya? Aku bahkan belum menggunakan kekuatanku." Murong Xie melesat dan menyerbu Xiao Nunu dengan tombak Dewa Racun. Xiao Nunu sama sekali tidak panik, ia mulai melawan balik dengan tongkat Dewa Layu. "Aku juga belum menggunakan kekuatan penuhku. Benarkah? Kalau begitu aku ingin sekali melihat bagaimana rasanya menggunakan kekuatan penuhmu." Serangan Murong Xie yang ganas, tombak Dewa Racun menusuk Xiao Nunu seperti hujan badai. Xiao Nunu menanggapi dengan tenang, tongkat Dewa Layu di tangannya terus-menerus bertabrakan dengan tombak, kekuatan layu dan kekuatan beracun terus-menerus meledak. Kedua kekuatan keteraturan yang berbeda ini, seperti air dan api, tidak kompatibel satu sama lain. Puncak Xuanrun. Di lantai 7 menara harta karun surgawi, Xiao Nunu bertemu dengan musuh terberatnya, anak ajaib sekte dalam, Murong Xie. Ini adalah tahap terakhir dan paling menantang dari penilaian sekte dalam. Murong Xie tidak hanya mencapai alam dewa void tingkat bumi awal, tetapi juga memiliki senjata yang diresapi kekuatan ketertiban. Meskipun hanya kekuatan yang ditinggalkan oleh seorang ahli alam dewa sejati dalam senjata itu, kekuatan ordo beracun ini sungguh menakjubkan. Seluruh arena diselimuti kabut beracun berwarna hijau tua. Siapapun yang masuk akan diserang oleh ordo beracun yang mengerikan. Menghadapi lawan seperti itu, Xiao Nunu tidak menunjukkan rasa puas diri. Ia dengan cepat memobilisasi ordo layu yang terkandung dalam tongkat Dewa Layu. Kekuatan layu hitam dan kekuatan beracun hijau bertabrakan terus-menerus, seperti dua pasang surut berwarna, saling melahap dan mencabik-cabik. Seorang kultivator alam dewa void tingkat menengah saja berhasil mengaktifkan senjata ajaib itu begitu lama. "Kau sungguh hebat," seru Murong Xie sambil menyerang. Bagaimanapun, kekuatan keteraturan adalah misteri tertinggi yang hanya dikuasai oleh mereka yang berada di alam dewa sejati. Murong Xie tidak bisa sepenuhnya mengendalikan kekuatan yang terkandung dalam tombak dewa racunnya sesuka hati. Ia melihat situasi yang sama dengan Xiao Nunu. Namun, kultivasi Xiao Nunu jauh lebih rendah daripada dirinya. Dalam situasi seperti ini, seharusnya Murong Xie sudah lama berada di atas angin. Namun Xiao Nunu tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Hal ini membuat Murong Xie terkejut. "Jatuh!" teriak Murong Xie tajam. Kemudian, ia menusukkan tombak dewa racun ke depan, mengincar dada Xiao Nunu. Xiao Nunu mengayunkan tongkat Dewa Layu, menyambut pukulan itu dengan ujungnya. Bang!
Kedua senjata magis itu bertabrakan, langsung melepaskan ledakan dahsyat. Kekuatan layu hitam dan energi beracun hijau berpotongan, seperti gelombang cahaya bintang yang meledak, menyapu ke segala arah. Kedua sosok itu mundur selangkah. Murong Xie mensibir, aku tidak akan membuang waktuku denganmu. Tiba-tiba, cahaya hijau menyala di mata Murong Xie. Ia menggenggam tombak dengan satu tangan dan dengan cepat membentuk segel tangan dengan tangan lainnya. Jaring racun surgawi. Set, set, set. Dalam sekejap, benang-benang halus yang tak terhitung jumlahnya muncul di antara langit dan bumi. Benang-benang ini terjalin menjadi jaring racun yang luas, menyelimuti Xiao Nunu. Setiap benang mengandung racun yang mengerikan. Jangkauan gerak Xiao Nunu langsung terkompresi menjadi ruang sempit. Namun, Xiao Nunu dilindungi oleh perisai pelindung yang dibentuk oleh Ordo Layu, dan jaring racun itu tidak dapat melukainya. Kau tidak punya tempat untuk bersembunyi, seru Murong Xie. Segera, Murong Xie mengangkat tombak Dewa Racun, dan gelombang kekuatan agung meletus. Murong Qiu menusukkan tombak itu ke depan, dan air terjun cahaya hijau yang mengerikan meletus dari ujung tombak. Air terjun cahaya hijau ini tidak hanya sangat mematikan, tetapi juga mengandung racun yang mengerikan. Murong Xie percaya bahwa Xiao Nunu, yang hanyalah sosok biasa, tidak akan pernah mampu menahan jurus mematikannya. Namun, ekspresi Xiao Nunu tetap sangat tenang. Tidak ada sedikit pun kepanikan di matanya. Apa aku perlu menghindari serangan sekuat dirimu? Xiao Nunu balas mengejeknya, dan aura yang dahsyat meletus. Tongkat Dewa Layu bersinar terang, dan sebuah susunan rune aneh muncul di atas dan di belakang Xiao Nunu. Sesaat kemudian, sebuah mata hitam raksasa tiba-tiba muncul di tengah susunan rune tersebut. Mata hitam ini menyerupai pupil hantu dari neraka. Memancarkan aura mengerikan kehidupan yang layu dan membusuk. Cahaya layu, seru Xiao Nunu dingin. Dalam sekejap, mata hitam itu juga memancarkan seberkas energi. Kekuatan yang terkandung dalam sinar ini juga sangat mengerikan. Cahaya layu adalah seni bela diri yang juga diciptakan oleh tetua Huangku. Dulu di Laut Batas, ketika Xiao Nunu merebut roh tongkat Dewa Layu, ia pernah menghadapi kekuatan ini sebelumnya. Saat itu, hanya dengan bantuan permaisuri misterius di Pagoda Emas Pancer, Xiao Nunu mampu menangkal kerusakan tersebut. Pada saat ini, cahaya layu muncul kembali, tetapi Xiao Nunu sendirilah yang melepaskannya. Air terjun hijau dan seberkas cahaya hitam, keduanya diresapi kekuatan ketertiban. Dengan Withering Order, semua serangannya diresapi kekuatan yang mematikan, mampu menguras energi spiritual musuh dan menghilangkan energinya. Dengan Poison Order, semua serangannya diresapi kekuatan beracun yang mengerikan, mampu membunuh targetnya. Kedua berkas cahaya, satu di kiri dan satu di kanan, saling bertabrakan dengan kekuatan yang tak terkendali. Dua, kekuatan dahsyat itu bertabrakan, langit runtuh dan bumi retak. Akibatnya, seperti badai, menyebar. Sedetik kemudian, Murong Xie melihat sesuatu yang luar biasa. Berkas cahaya hitam yang dilepaskan Xiao Nunu benar-benar menghancurkan air terjun hijau. Bersamaan dengan itu, jaring racun di sekitarnya dengan cepat menghilang. Apa ini? Mata Murong Xie terbelalak takjub. Poison Order-nya bahkan tidak bisa menghentikan Withering Order lawan. Bagaimana mungkin? Wilayah kekuasaannya jelas jauh lebih unggul daripada mereka. Kejadian itu terjadi dalam sekejap. Sinar hitam melesat ke mata Murong Xie dengan kekuatan dahsyat, bagaikan kayu lapuk. Saat itu juga, Murong Xie langsung memegang tombaknya dan menyerbu. Duar, kekacauan itu meledak di antara langit dan bumi. Murong Xie terhuyung mundur beberapa kali, dan setetes darah mengalir dari sudut mulutnya. Meskipun reaksinya cukup cepat, sebagian kekuatan penghancurnya masih menembus badannya. Di bawah pengaruh kekuatan penghancur itu, kulit Murong Xie menjadi keriput dan kering, dan kekuatan spiritual di badannya pun sedikit menghilang. Sebelum Murong Xie sempat menstabilkan badannya, Xiao Nunu berteleportasi dan muncul di hadapan Murong Xie seperti hantu. Jari Dewa Layu. Xiao Nunu memegang tongkat Dewa Layu di tangan kirinya, mengulurkan jari telunjuk kanannya, dan melepaskan semburan kekuatan yang mengerikan. Ekspresi wajah Murong Xie berubah, dan dalam sekejap panik, ia menamparkan, mengenai jari Xiao Nunu. Bang! Jari Dewa Layu Xiao Nunu mengenai telapak tangan Murong Xie, menimbulkan dampak yang dahsyat, luka-lukanya semakin parah, dan ia jatuh terlentang, berdarah, dan tersungkur ke tanah.
Kekuatan yang mematahkan itu menyerbu badan dan menjerat jiwanya. Kondisi Murong Xie memburuk dengan cepat. Xiao Nunu berkata dengan tenang, apakah kau masih membutuhkanku untuk campur tangan? Kata-kata yang sama, tanpa satu kata pun yang berubah. Keluar dari dua mulut yang berbeda. Baru saja kata-kata ini diucapkan oleh Murong Xie untuk mengejek Xiao Nunu, dan sekarang, giliran Xiao Nunu yang mengejeknya. Mata Murong Xie memerah, wajahnya muram. Kau tak mungkin mengalahkanku seperti ini, kan? Aku tak akan kalah darimu. Aku sama sekali tak akan kalah darimu. Nada bicara Murong Xie tegas. Dia adalah seorang jenius sekte dalam yang tersohor. Dia memimpin tahap akhir penilaian sekte dalam. Jika dia kalah, maka semua jenius sekte dalam yang berpartisipasi dalam penilaian ini akan musnah. Murong Xie bisa kalah dari siapapun, tetapi tidak dari murid sekte luar. Aku tak akan pernah membiarkanmu menang, tak akan pernah. Begitu kata-katanya terucap, Murong Xie tiba-tiba meninju dadanya sendiri. Seketika, ia memuntahkan seteguk darah, membuat tombak dewa racun di tangannya merah. Tatapan Xiao Nunu sedikit menyipit, sedikit keterkejutan melintas di wajahnya saat ia mengamati tindakan Murong Xie. Murong Xie benar-benar telah mengorbankan darah dan esensinya sendiri untuk melepaskan kekuatan keteraturan yang bahkan lebih dahsyat di dalam tombak dewa racun. Lagi pula, dengan tingkat kultivasinya, ia tak bisa sepenuhnya memahami kekuatan ordo racun. Namun, untuk mengalahkan Xiao Nunu, Murong Xie tak punya pilihan selain menggunakan cara nekat ini. Menghabiskan darah dan esensinya, Murong Xie ini sungguh jahat. Lawannya akan melemah setidaknya selama 6 bulan. Selama aku, Murong Xie, tetap di sini, kau tak akan pernah bisa melewati level ke-7. Kekuatan keteraturan yang terpancar dari tombak dewa racun menyebar ke seluruh badannya, seketika melenyapkan energi yang melenyap di dalam diri Murong Xie. Energi spiritualnya yang mengering pun kembali hidup. Boom, boom, boom. Detik berikutnya, berpusat di sekitar Murong Xie, gelombang energi yang belum pernah terjadi sebelumnya meletus sebagai gunung berapi. Saat platform di bawah kakinya runtuh dengan cepat, 5 makhluk beracun raksasa tiba-tiba muncul di belakangnya. Kelima makhluk ini adalah katak, tokek, ular, kelabang, dan kalajengking. Tak hanya besar, masing-masing memancarkan aura purba yang mengancam. Jelas, ini bukan 5 racun biasa, melainkan 5 binatang beracun yang ditransformasi oleh kekuatan keteraturan. Murong Xie menatap Xiao Nunu dan berkata dengan bangga, dengan berat hati, aku harus memberitahumu bahwa aku telah mengalahkan lawan dari alam yang lebih tinggi dengan jurus ini. Kau telah mendorongku sampai sejauh ini, kau sungguh bangga. Formasi 5 iblis beracun. Murong Xie mengerahkan seluruh kekuatannya, mengayunkan tombaknya, dan 5 binatang beracun raksasa serta roh iblis langsung menyerbu ke arah Xiao Nunu. Mereka saling mengejar, berputar, seperti roda roulet hijau. Saat itu, seluruh bagian dalam pagoda harta karun surgawi bergetar hebat. Menghadapi jurus pamungkas Murong Xie, mata Xiao Nunu berbinar. Apakah kau membutuhkanku untuk campur tangan? Tanya permaisuri misterius di dalam pagoda emas pancer. Xiao Nunu dengan tenang menjawab, tidak. Ia lalu bertanya, kau yakin? Xiao Nunu merasa hampir kehabisan semua kartu asnya. Terlebih lagi, kekuatan tempur Murong Xie kini telah melampaui seorang kultivator alam dewa void tingkat bumi awal. Xiao Nunu khawatir ia takkan mampu mengalahkannya hanya dengan kekuatan tongkat dewa layu. Saat itu, Xiao Nunu mengerahkan 2 kekuatan sekaligus, secara terang-terangan memanfaatkan kekuatan tongkat dewa layu, sekaligus diam-diam memanfaatkan kekuatan pagoda emas primordial di dalam badannya. Baik kekuatan layu tongkat dewa layu maupun kekuatan primordial pagoda emas primordial menyatu di telapak tangan kanan Xiao Nunu. Permaisuri misterius terkejut, langsung mengerti apa yang sedang direncanakan Xiao Nunu. Ia mencoba menggabungkan kekuatan primordial dan kekuatan layu. Kedua kekuatan itu menyatu di telapak tangan kanan Xiao Nunu. Tak mampu menahan kekuatan gabungan itu, lengan Xiao Nunu terbelah, dan aliran darah menyembur dari telapak tangannya. Saat itu, aura Xiao Nunu mencapai puncak yang mengerikan. Maaf, aku Xiao Nunu, pasti telah melewati level ke-7 ini. Dalam sepersekian detik, Xiao Nunu mengumpulkan kekuatannya dan melancarkan serangan telapak tangan yang dahsyat. Saat ruang hancur, sebuah kekuatan mengerikan meletus. Itu adalah jejak telapak tangan emas raksasa, tetapi arus hitam yang tak terhitung jumlahnya berputar di sekitarnya. Pada saat ini,
Kekuatan penghancuran primordial dan kekuatan layu bergabung menjadi satu, melepaskan pukulan dahsyat yang tak tertandingi. Detik berikutnya, jejak telapak tangan raksasa, seperti jaring yang menutupi langit, turun ke atas 5 roh binatang beracun. Boom, 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 serangkaian ledakan menggema di antara langit dan bumi. Di bawah kekuatan telapak tangan Xiao Nunu, 5 roh binatang beracun hancur menjadi awan cahaya yang menyala-nyala. Apa? Mata Murong Xie hampir melotot. Wajahnya pucat pasi, tanpa warna. Bagaimana mungkin ini terjadi? Bagaimana mungkin ini terjadi? Sebelum Murong Xie sempat pulih dari keterkejutannya, kekuatan telapak tangan yang luar biasa turun ke atasnya. Boom! Angin kencang meledak, gelombang udara yang bergejolak melonjak di langit. Kekuatan telapak tangan yang dahsyat meresap ke bumi, memicu ledakan dahsyat. Arena yang sudah hancur lebur. Jejak telapak tangan raksasa muncul di medan perang di lantai 7. Miliaran puing berhamburan menjadi hujan debu yang menari-nari. Pada saat ini, Xiao Nunu mengalahkan lawan terakhir dengan penindasan mutlak. Di lantai 7 menara Tianbao, kekuatan telapak tangan melonjak, dan gelombang energi meledak. Dampak dahsyatnya tidak hanya menyebabkan kegemparan hebat di dalam menara Tianbao, tetapi juga langsung menembus bagian luar menara, menyebar ke seluruh puncak Xuanrun. Puncak Xuanrun berguncang, dan semua orang yang hadir merasa goyah. Ya dewa, auranya begitu kuat. Apa yang terjadi? Apakah kakak senior Murong Xie sedang mengerahkan kekuatannya? Seperti yang diharapkan dari kakak senior Murong Xie, kekuatannya luar biasa. Bahkan melalui menara Tianbao, aku bisa merasakan aura mengerikan itu. Memang, sayang sekali kita tidak bisa melihat detail di dalamnya dan menyaksikan kakak senior Murong Xie melepaskan kekuatannya. Orang-orang di puncak Xuanrun menatap menara Tianbao di depan, bertukar pandangan. Di alun-alun puncak Xuanrun, Nian Yuhai, Zhu Zan, dan Si Mengchen cemas. Xiao Nunu sudah terlalu banyak memberi mereka pukulan hari ini. Mereka sangat ingin tahu hasilnya. Kenapa kau belum keluar? Zhu Zan jelas mulai tidak sabar. Saat Xiao Nunu melewati level ke-6, pertahanan mereka telah ditembus. Sekarang, pihak lain telah menghabiskan waktu yang begitu lama di level ke-7, yang bahkan lebih meresahkan. Nian Yuhai berkata dengan sungguh-sungguh, jangan khawatir, dia tidak akan berhasil melewati level ke-7 apapun yang terjadi. Setahu saya, kakak senior Murong Xie tidak hanya telah mencapai tahap awal alam dewa kekosongan tingkat bumi, tetapi dia juga memiliki harta karun yang luar biasa. Itu disebut tombak dewa racun, dan berisi kekuatan keteraturan yang mengerikan. Si Mengchen mengangguk, saya juga tahu itu. Konon kakak senior Murong Xie telah mengalahkan lawan dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi dengan benda ini. Mendengar apa yang mereka berdua katakan, kegelisahan Zhu Zan akhirnya mereda. Sejujurnya, jika Xiao Nunu benar-benar berhasil melewati level ke-7, itu akan sangat menakutkan. Namun, pada saat ini, guntur dan kilat memenuhi langit di atas 9 langit, dan dunia berubah. Sinar cahaya bersinar dari pagoda harta karun surgawi, dan saraf semua orang menegang. Sudah berakhir, seharusnya sudah. Hei, akhirnya berakhir. Si Xiao itu pasti kalah telak dari kakak senior Murong Xie. Perlu kukatakan lagi, mereka bahkan tidak selevel. Sejujurnya, si Xiao itu berhasil bertahan selama ini, dia cukup tangguh. Kupikir kakak senior Murong Xie bisa mengakhiri kompetisi dengan satu pukulan. Bagi semua orang, ini pertanda Xiao Nunu telah tersingkir. Di tribun utara, Guang He, Lian Ye, Qiu Qianhua, dan para tetua sekte Xuan Xiao Divine lainnya sudah siap sepenuhnya. Sebenarnya, tidak ada yang terkejut dengan kegagalan Xiao Nunu. Lagi pula, dalam sejarah ujian sekte dalam sekte Xuan Xiao Divine, hasil terbaik adalah tingkat ke-6. Hingga hari ini, belum ada yang pernah melewati tingkat ke-7. Guang He berkata, meskipun anak ini tidak berhasil mencapai tingkat ke-7, dia menyamai rekor terbaik. Itu cukup mengesankan. Sekte ini pasti akan melatihnya dengan giat. Lian Ye dan Qiu Qianhua tak kuasa menahan senyum. Hanya ekspresi Feng Shu yang agak muram. Feng Shu memang leluhur klan angin dari alam segudang. Sebelumnya, di pegunungan roh penjara, ia diam-diam memerintahkan Nian Yuhai untuk membunuh Xiao Nunu. Kini, Xiao Nunu telah melewati tingkat ke-6, menyamai rekor terbaik. Berurusan dengannya di dalam sekte kemungkinan akan menjadi tugas yang sulit.
Duar, sebuah fenomena aneh muncul di langit di atas puncak Suanrun, diikuti oleh suara memekakan telinga dari dalam pagoda harta karun surgawi. Tingkat ketujuh, lulus. Tingkat ketujuh, lulus. Kata-kata ini meledak bagai sambaran petir, bergema di benak semua orang di puncak Suanrun. Hamparan luas puncak Suanrun langsung diliputi keheningan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Semua orang berdiri di sana, linglung, membeku di tempat. Tunggu, lulus. Di platform utara, tetua sekte luar Qiu Qianhua mengepalkan tinjunya. Tidak gagal, lulus. Suaranya semakin keras. Ia melirik Guang He, Lian Ye, dan para tetua lainnya. Xiao Nunu lulus tingkat ketujuh. Seketika, puncak Suanrun meledak dalam kegembiraan. Lulus tingkat ketujuh. Bukankah itu berarti kakak senior Murong Xie juga jatuh padanya? Bagaimana mungkin? Mustahil sama sekali. Kakak senior Murong Xie benar-benar kalah. Orang ini telah menjadi murid luar pertama sekte ilahi Xuan Xiao yang lulus semua tingkat. Berhenti bicara, hatiku tak sanggup lagi. Shock yang belum pernah terjadi sebelumnya. Shock yang tak terbayangkan. Nian Yuhai, Zuzan, Si Mengchen, dan yang lainnya pucat pasi, dengan jejak darah di wajah mereka. Mereka sudah hancur karena Xiao Nunu lulus tingkat ke-6. Tapi sekarang, mereka merasa seolah jiwa mereka telah terpukul hebat. Rasa kekalahan yang mendalam menjalar ke seluruh badan mereka. Di luar arena, Sanzong dan Song Ye bertukar pandang, masing-masing melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Kakak senior San, kau dengar itu? Kakak muda Xiao, lulus tingkat ke-7. Suara Song Ye bergetar. Sanzong mengangguk penuh semangat, ya, aku mendengarnya dengan jelas. Song Ye mengepalkan tinjunya, jadi, aku mendengarnya dengan benar, aku salah dengar. Gelombang kegembiraan meletus di sekitar alun-alun puncak Suanrun. Pagoda Tianbao, lantai 7. Xiao Nunu memegang tongkat Dewa Layu di tangannya, menjulang tinggi di langit. Arena di bawahnya telah runtuh total. Murong Xie tergeletak di tanah, berlumuran darah dan compang camping, seperti gugup mati. Memangnya kenapa kalau dia masih di tahap awal alam Dewa Void tingkat bumi? Pihak lain, seperti beberapa murid inti lainnya, telah menjadi batu loncatan bagi Xiao Nunu untuk mencapai puncak. Saat ini, cahaya putih menyelimuti Xiao Nunu. Dengan sua, Xiao Nunu menghilang dari tempatnya dan kemudian muncul di alun-alun puncak Suanrun. Ketika Xiao Nunu muncul dan kembali, keributan di lapangan menjadi semakin intens. Dia keluar, mata semua orang tertuju pada Xiao Nunu. Sanzong dan Song Ye berlari menghampiri dengan gembira. Adik Xiao, selamat atas promosimu ke sekte dalam. Adik Xiao, kau sekarang adalah orang pertama yang lulus 7 tingkat penilaian sekte dalam. Kau telah memecahkan rekor sekte ilahi Xuan Xiao. Terlihat bahwa keduanya sangat bahagia untuk Xiao Nunu. Bahkan sesepuh sekte luar, Qiu Qianhua, melompat turun dari platform tinggi di sisi utara dan menghampiri Xiao Nunu. Kau mencetak rekor terbaik, kata Qiu Qianhua. Xiao Nunu tersenyum dan mengangguk. Guang He, Lian Ye, dan para tetua lainnya juga terkesima. Kalian benar-benar anak muda yang paling tangguh. Guang He mengangguk memuji. Aku tak pernah membayangkan seseorang benar-benar bisa melewati 7 rintangan. Lian Ye, kau telah merekrut seorang pemuda berbakat ke sekte luarmu kali ini. Lian Ye tersenyum, penatua Qiu Qianhua adalah pengawasnya. Ini sebenarnya pertama kalinya aku bertemu dengannya. Meskipun Lian Ye sudah lama mengenal Xiao Nunu, ia baru saja bertemu dengannya hari ini. Ia tak menyangka Xiao Nunu begitu tangguh. Nian Yuhai, Zuzan, dan Si Mengchen, 3 murid yang telah maju ke sekte dalam, kini kehilangan semangat juang mereka. Baik Nian Yuhai dan Zuzan, yang telah melewati rintangan ketiga, maupun Si Mengchen, yang berhasil mencapai rintangan keempat, mereka semua dikalahkan oleh kecemerlangan Xiao Nunu. Orang ini sungguh kejam. Zuzan menggertakkan gigi dan berkata, level ke-7. Dia berhasil melewati sesuatu yang bahkan tak berani kubayangkan. Kemudian, Zuzan menatap Nian Yuhai dan berkata, lihatlah dirimu. Kenapa kau malah mengganggunya sejak awal? Baguslah, sekte pasti akan melatihnya dengan giat. Mereka bahkan mungkin akan mengalokasikan banyak sumber daya untuknya. Hidupmu di sekte akan sulit mulai sekarang. Wajah Nian Yuhai pucat pasi.
Ia sudah kebingungan, dan sekarang, setelah mendengar apa yang dikatakan Zuzan, Nian Yuhai merasa seolah semuanya menjadi gelap di depan matanya. Zuzan kemudian berkata kepada Si Meng Chen, "Kita sungguh sial. Kita bertemu monster seperti itu dan langsung musnah." Si Meng Chen tersenyum pahit, menggelengkan kepala, dan tidak berkata apa-apa. Pada saat ini, seseorang di luar arena berkata, "Apakah kakak senior Murong Xie melepaskan diri?" Orang lain menimpali, "Kurasa dia juga melepaskan diri. Aku yakin dia bisa melewati level ke-6, tetapi level ke-7 tampaknya terlalu indah untuk menjadi kenyataan." Seseorang berkomentar, "Kakak senior Murong Xie berada di alam dewa kekosongan tingkat bumi. Kecuali aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri, aku sama sekali tidak yakin dia akan kalah." Untuk sesaat, keraguan tumbuh di hati banyak orang. Lagi pula, tak seorang pun menyaksikan terobosan Xiao Nunu. Mungkin Xiao Nunu menyuap Murong Xie dan sengaja membuatnya kalah. Begitu benih kecurigaan ditabur, mereka dengan mudah berakar dan tumbuh. Namun pada saat ini, pagoda Tianbao kembali bersinar dengan cahaya putih. Seketika, 4 sosok lagi berteleportasi keluar dari dalam. Keempat orang ini tak lain adalah 4 murid inti yang menjaga pos pemeriksaan. Ren Mou dari lantai 4, Fang Zanye dari lantai 5, Qian Kaiyu dari lantai 6, dan Murong Xie dari lantai 7. Melihat keempat orang ini, puncak Xuanrun kembali terdiam. Ren Mou, Fang Zanye, dan Qian Kaiyu semuanya terluka, tetapi setidaknya mereka masih bisa berdiri. Adapun Murong Xie, yang terkuat, ia terbaring di tanah, berlumuran darah. Apa ini? Mata semua orang hampir melotot. Rumor itu hancur. Keraguan lenyap seketika. Mereka yang curiga bahwa Murong Xie membiarkan lawan menang langsung ditampar. Membiarkan lawan menang. Murong Xie hampir mati. Mengapa ia membiarkan lawan menang? Murong Xie terbaring di tanah, napasnya sangat lemah, dan sepertinya hanya tersisa napas lemah. Menyaksikan pemandangan ini, bahkan Guang He, Lian Ye, Qiu Qianhua, dan para tetua lainnya tercengang. Sebelumnya, semua orang berspekulasi bahwa kemenangan Xiao Nunu atas Murong Xie mungkin tipis, atau bahwa Murong Xie benar-benar membiarkan lawan menang, tetapi tak disangka, di antara 4 murid inti, Murong Xie bernasib paling buruk. Ren Mou, Fang Zanye, dan Qian Kaiyu saling berpandangan, dan melihat ketakutan di mata masing-masing. Kalian harus mengerti, Murong Xie tidak hanya memiliki basis kultivasi alam dewa void tingkat bumi awal, tetapi juga memiliki senjata ajaib yang diresapi kekuatan ketertiban. Dengan kekuatan seperti itu, bagaimana mungkin ia bisa dikalahkan begitu telak oleh Xiao Nunu? Setidaknya mereka bertiga hanya terluka oleh Xiao Nunu. Rasanya seperti akan dipukuli sampai mati oleh Xiao Nunu. Brutal, terlalu brutal. Ini tidak mungkin membuatnya menang. Tidak mungkin dia. Sebodoh itu, tidak mungkin, dia sebodoh itu sampai hampir terbunuh. Tanpa sepatah kata pun, mereka bertiga segera pergi. Sungguh memalukan, benar-benar kehilangan muka. Ditinggalkan oleh Murong Xie dalam keadaan setengah mati, tak bisa pergi meskipun ingin. Uhuk, uhuk, uhuk. Saat itu, Penatua Guang He berpura-pura batuk 2 kali, lalu berkata kepada beberapa anggota sekte dalam di belakangnya, cepat bawa dia pergi untuk menyembuhkan lukanya. Ya, dengan cepat, 2 anggota sekte dalam tiba di sisi Murong Xie dan membawanya pergi. Guang He kemudian berkata kepada Xiao Nunu, selamat atas kemajuanmu ke gerbang dalam. Selamat telah melewati 7 level. Masih ada 4 hadiah tersisa. Kalian bisa mengambilnya di pavilion harta karun ilahi di gerbang dalam 3 hari. Kau masih punya 4 hadiah tersisa. Kau bisa mengklaimnya di pavilion harta karun ilahi sekte dalam 3 hari. Kata tetua Guang He kepada Xiao Nunu. Kata-kata itu memicu gelombang kecemburuan dan rasa iri dari semua orang di puncak Xuanrun. 4 hadiah, ditambah 3 hadiah yang diterimanya di pagoda harta karun surgawi, Xiao Nunu telah memenangkan 7 hadiah sekaligus. Sebagai perbandingan, Nian Yuhai, Zuzan, dan Si Meng Chen, 3 murid sekte dalam yang baru dipromosikan, tampak pucat. Xiao Nunu menangkupkan tangannya memberi hormat, baik, tetua. Dan kau, tetua Guang He menatap Si Meng Chen, kau juga punya 1 hadiah tersisa. Kau bisa mengklaimnya di pavilion harta karun ilahi dalam 3 hari. Baik, murid, aku mengerti, jawab Si Meng Chen. Nadanya agak acuh tak acuh.
Sejujurnya, meskipun Si Meng Chen menempati posisi kedua dalam penilaian sekte dalam ini, ia sama sekali tidak senang. Alasannya adalah perbedaan yang sangat jauh antara dirinya dan Xiao Nunu. Posisi kelima mungkin bisa diterima. Posisi keenam juga akan meyakinkan. Namun Xiao Nunu mencapai puncak dalam sekali jalan, memecahkan rekor tertinggi sekte ilahi Xuan Xiao. Ini merupakan pukulan berat bagi Si Meng Chen. Sedangkan bagi Zhu Zan dan Nian Yuhai, keadaannya bahkan lebih buruk. Guang He melambaikan tangannya dan berkata, "Baiklah, penilaian sekte dalam ini sudah selesai. Semuanya, lakukan apa yang perlu kalian lakukan." Kemudian, Guang He, Lian Ye, dan para tetua sekte ilahi Xuan Xiao lainnya juga meninggalkan tempat itu. Qiu Qianhua menatap Xiao Nunu dengan penuh kepuasan. "Ketika kalian sampai di sekte dalam, lakukanlah dengan baik. Sekte ini tidak akan memperlakukan kalian dengan tidak adil." Xiao Nunu tersenyum tipis. "Baik, tetua Qiu." Qiu Qianhua kemudian menatap San Song dan Song Ya, "Dan kalian berdua, teruslah berkarya. Kalian telah berada di sekte ilahi Xuan Xiao begitu lama, dan kalian masih murid luar." San Song dan Song Ya tiba-tiba merasa sedikit malu. San Song berkata dengan tegas, "Jangan khawatir. Aku janji akan masuk dalam daftar penilaian sekte dalam berikutnya." Song Ya mengepalkan tangannya dan berkata, "Aku juga." Qiu Qianhua tersenyum, lalu menoleh ke Si Meng Chen, Nian Yuhai, dan Zhu Zan. 3 hari lagi, kalian berempat akan berkumpul di puncak Qingyun. Aku akan mengantar kalian ke sekte dalam. Xiao Nunu, Si Meng Chen, dan yang lainnya mengangguk setuju. Qiu Qianhua kemudian terbang pergi. Kerumunan di sekitar puncak Xuanlun perlahan bubar. Xiao Nunu, San Zong, dan Song Ya juga kembali. Xiao Nunu berencana untuk kembali ke guanya terlebih dahulu dan mengunjungi sekte dalam nanti. Sementara itu, Nian Yuhai menghampiri sesepuh sekte luar, Feng Su. "Sesepuh Feng, ada apa? Bukankah kau bilang kau bisa mengatasinya?" Feng Su menatap Nian Yuhai dengan cemberut. "Kau pikir aku tidak menemukan seseorang?" Nian Yuhai tertegun. Feng Su berkata, "Aku sudah mengurus Ren Mou di lantai 4, Fang Zanye di lantai 5, dan bahkan Qian Keiyu di lantai 6. Mereka semua bilang akan menghancurkannya saat penilaian sekte dalam, tapi pada akhirnya." Feng Su tidak ingin berkata apa-apa lagi. Ia juga sangat marah saat itu. Feng Su tahu betul bahwa dengan kekuatan Xiao Nunu, melewati 3 lantai pertama Menara Tianbao bukanlah masalah baginya. Karena itu, Feng Su sudah menyuap para penjaga di lantai 4, 5, dan 6. Sedangkan untuk lantai 7, menurut Feng Su, Xiao Nunu pasti tidak akan bisa masuk. Namun, yang tidak ia duga adalah keempat murid sekte dalam itu bukanlah tandingan Xiao Nunu. Xiao Nunu tidak hanya berhasil melewati lantai 4, 5, dan 6 dengan telak, bahkan Murong Xie di lantai 7 pun dihajar habis-habisan olehnya. Apalagi yang bisa Feng Su katakan? Mustahil baginya untuk melawan Xiao Nunu sendiri, kan? Meskipun tingkat kultivasi alam Dewa Void tingkat bumi akhirnya sudah cukup untuk membunuh Xiao Nunu, hal itu masih di dalam sekte. Jika ia berani menyerang Xiao Nunu tanpa provokasi, aturan sekte akan melarangnya. Aku tidak menyangka kultivasinya meningkat secepat ini. Feng Su menggertakkan giginya. Nian Yuhai bertanya, "Apa yang harus kita lakukan sekarang?" Dia bahkan sudah mencapai tingkat ke-7, sekte ini pasti akan melatihnya dengan giat. Saat itu, aku takkan bisa menandinginya. Feng Su menjawab, "Jangan khawatir, jalan masih panjang. Aku yakin kita bisa menghadapinya." Nian Yuhai ragu, "Kau yakin?" Feng Su mengangguk, "Jangan khawatir, aku bukan satu-satunya yang menginginkannya, Mah Tei." Mendengar ini, Nian Yuhai merasa sedikit lega. Pada titik ini, ia tak punya pilihan selain mempercayai Feng Su. 3 hari berlalu. Dengan cepat, Xiao Nunu tiba di puncak Qingyun tepat waktu. Si Meng Chen, Nian Yuhai, dan Zhu Zan semuanya telah tiba. Qiu Qianhua berdiri di samping mereka bertiga. Ia telah berganti pakaian dengan gaun biru muda dan hiasan rambut kupu-kupu yang senada, wajahnya anggun dan lembut. "Tetua Qiu." Xiao Nunu mengangkat tangannya untuk menyapa dengan lembut. Qiu Qianhua tersenyum tipis, "Ayo pergi." Kemudian, dengan lambaian tangannya, ia memanggil sebuah perahu terbang kecil. Semua orang segera naik. Perahu itu segera lepas landas, menuju gerbang dalam sekte ilahi Xuan Xiao. Suasana di atas perahu agak tenang saat mereka menuju gerbang dalam.
Si Meng Chen, Nian Yuhai, dan Zhu Zan masih belum pulih dari keterkejutan akibat penilaian gerbang dalam. Karena itu, mereka tidak mau memulai percakapan dengan Xiao Nunu. Tentu saja, Xiao Nunu pun demikian. Ia tidak mengenal si Meng Chen maupun Zhu Zan, dan Nian Yuhai. Mereka masih menyimpan dendam, membuat komunikasi semakin sulit. Perahu itu melintasi berbagai area sekte ilahi Xuan Xiao dan berhasil mencapai area gerbang dalam. Jarak antara gerbang dalam dan luar tidak terlalu jauh, tetapi tetap membutuhkan waktu 2 hingga 3 jam. Bangunan-bangunan di gerbang dalam bahkan lebih spektakuler. Gunung-gunung suci yang terjal, terselip di antara awan-awan, sungguh menakjubkan. Swiss, perahu terbang itu mendarat di sebuah plaza gerbang gunung. Kita sampai, kata Qiu Qianhua. Yang lainnya mengerti dan turun dari kapal terbang. Tak lama kemudian, beberapa sosok mendekat dari kejauhan. Seorang pria parubaya memimpin mereka. Hahaha, adik junior Qiu, lama tak berjumpa. Semoga kalian semua baik-baik saja, kata pria parubaya itu sambil tersenyum lembut. Qiu Qianhua tersenyum dan menyapa, kakak senior Sun, apa kabar? Pria parubaya itu menjawab, lumayan. Qiu Qianhua kemudian menyapa Xiao Nunu, si Meng Chen, dan yang lainnya di belakangnya, ini tetua Sun Yuan. Dialah yang menjamu kalian kali ini. Keempatnya mengangguk. Kemudian, Qiu Qianhua menoleh ke Sun Yuan, kakak senior Sun. Keempat orang ini adalah anggota yang telah menyelesaikan penilaian promosi kali ini. Sun Yuan bertanya, yang mana Xiao Nunu? Qiu Qianhua menunjuk Xiao Nunu dan berkata, itu dia. Wajah Sun Yuan dipenuhi kekaguman, lumayan. Kau yang pertama memecahkan rekor penilaian sekte dalam. Xiao Nunu berkata dengan rendah hati, itu hanya keberuntungan. Sun Yuan berkata, jangan terlalu rendah hati. Tidak banyak keberuntungan di dunia ini. Ini kemampuanmu. Sun Yuan kemudian mengeluarkan token giok dan menyerahkannya kepada Xiao Nunu. Ini adalah kediaman gua yang telah kami siapkan untukmu. Kau bisa langsung pindah. Mendengar kata-kata ini, ekspresi si Meng Chen, Zhu Zan, dan Nian Yuhai di belakang tiba-tiba berubah. Xiao Nunu ternyata punya kediaman gua. Bagaimana dengan mereka? Tetua Sun, bagaimana dengan kami? Tanya Zhu Zan. Kau harus mencari tempat untuk menggali kediaman guamu sendiri, jawab Sun Yuan. Mereka bertiga tiba-tiba merasa diperlakukan berbeda. Bagaimana mungkin mereka bisa menoleransi ini? Tentu saja bisa. Siapa yang membiarkan Xiao Nunu melewati tingkat ke-7? Sun Yuan melanjutkan, jangan khawatir. Gerbang dalam cukup besar, dan ada banyak ruang untukmu. Jika itu tidak berhasil, kalian bisa memilih untuk tetap tinggal di gerbang luar, asalkan tidak mengganggu. Mereka bertiga tidak lagi tertarik untuk berbicara. Sun Yuan langsung melambaikan tangan dan melemparkan 4 token. Ini adalah token untuk murid-murid gerbang dalam. Dengan token-token ini, kalian bisa bebas masuk dan keluar dari area gerbang dalam sekte ilahi Xuan Xiao. Kalian bisa membangun rumah gua di dalam area gerbang dalam. Tentu saja, jika jarak dan kerumitan tidak mengganggu kalian, kalian bisa tetap tinggal di rumah gua kalian yang sudah ada. Terserah kalian. Keempat token itu melayang di depan Xiao Nunu, si Meng Chen, Zhu Zan, dan Nian Yuhai. Mereka berempat langsung menerima token tersebut. Kemudian, Sun Yuan membagikan 4 kantong penyimpanan kepada Xiao Nunu, si Meng Chen, dan keempat murid lainnya. Di dalamnya, terdapat jimat transmisi suara murid gerbang dalam, pakaian murid gerbang dalam, dan beberapa buku panduan. Dengan ini, mereka berempat resmi terdaftar. Sekian untuk hari ini. Jika ada pertanyaan, silakan datang kepadaku, kata Sun Yuan. Keempatnya mengangguk. Qiu Qianhua menoleh ke arah mereka berempat dan berkata, kalau begitu, kalian tetaplah di gerbang dalam. Sudah hampir waktunya aku pulang. Xiao Nunu, si Meng Chen, dan yang lainnya tidak banyak bicara. Sun Yuan pun tak kuasa menahan diri untuk bertanya, adik Qiu, bukankah kau berencana kembali ke gerbang dalam? Sebenarnya, kau bisa kembali kapanpun kau mau. Qiu Qianhua tersenyum dan berkata, tidak perlu. Aku sudah terbiasa tinggal di gerbang luar selama bertahun-tahun. Sun Yuan berkata, sebenarnya, apa yang terjadi saat itu sama sekali bukan salahmu. Kau tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Ucapan si pembicara mungkin tidak bermaksud apa-apa, tetapi pendengarnya akan sangat memahaminya. Xiao Nunu, si Meng Chen, dan yang lainnya tak kuasa menahan diri untuk melirik Qiu Qianhua.
Dari apa yang Sun Yuan katakan, mungkinkah sesuatu yang tak terduga telah terjadi pada Qiu Qianhua yang membuatnya meninggalkan gerbang dalam? Qiu Qianhua menggelengkan kepalanya. Kakak Sun, jangan bicarakan itu. Aku serahkan orang-orang ini padamu. Sun Yuan mendesah pelan, baiklah. Sering-seringlah kembali jika kau punya waktu. Ya, Qiu Qianhua mengangguk, lalu melirik Xiao Nunu sebelum mengemudikan kapal terbang itu. Melihat punggung Qiu Qianhua, mereka berempat tampak penasaran. Su Zan tak kuasa menahan diri untuk bertanya, Tetua Sun, mengapa Tetua Qiu tidak mau kembali ke gerbang dalam? Sun Yuan dengan santai menjelaskan, dahulu kala, adik junior Qiu disergap musuh saat menjalankan misi. Pertempuran itu mengakibatkan kematian beberapa rekannya. Selama bertahun-tahun, dia tidak bisa keluar, dan kemudian secara sukarela pergi ke gerbang luar untuk mengurus beberapa urusan gerbang luar. Zuzan berkata, aku tidak menyangka kepribadian Tetua Qiu biasanya sangat ceria. Aku tidak menyangka dia masih menyimpan hal-hal seperti itu di hatinya. Sun Yuan berkata tanpa daya, dia hanya ceria di luar, tapi sebenarnya dia sangat pendiam. Setelah jeda, Sun Yuan berkata, baiklah, hari sudah mulai malam. Kalian berempat harus cepat mencari tempat untuk membangun gua. Tidak, kalian bertiga saja. Si Meng Chen, Zuzan, dan Nian Yuhai kembali marah. Xiao Nunu kemudian bertanya kepada Sun Yuan, Tetua Sun, di mana guaku? Sambil menunjuk token giok yang baru saja diberikannya kepada Xiao Nunu, Sun Yuan berkata, ada peta di sana. Ikuti petunjuknya dan kalian akan menemukannya. Xiao Nunu mengangguk, terima kasih. Ngomong-ngomong, Sun Yuan sepertinya memikirkan hal lain. Ia menatap Xiao Nunu dan Si Meng Chen dan bertanya, apakah kalian berdua masih punya hadiah untuk diklaim? Xiao Nunu dan Si Meng Chen mengangguk. Xiao Nunu telah melewati 7 level, tetapi ia hanya menerima 3 benda dari pagoda harta karun surgawi, menyisakan 4 hadiah. Si Meng Chen telah melewati 4 level dan masih memiliki 1. Sedangkan Nian Yuhai dan Zuzan, tidak ada hadiah tambahan. Sun Yuan berkata, besok pagi, kalian berdua akan bertemu denganku di sini. Aku akan membawa kalian ke pavilion harta karun surgawi untuk mengambil hadiah yang tersisa. Tentu saja, jika kalian tidak ingin aku mengantar kalian, kalian bisa pergi sendiri. Bagi kedua pendatang baru di sekte dalam ini, dipimpin oleh seseorang adalah pilihan yang wajar. Mereka langsung setuju. Sun Yuan kemudian menugaskan seorang murid sekte dalam untuk mengawal Si Meng Chen, Zuzan, dan Nian Yuhai, sementara ia pergi untuk mengurus urusan lain. Xiao Nunu melirik token giok di tangannya, lalu dengan pikiran, ia menyuntikkan kekuatan spiritual ke dalamnya. Bas, detik berikutnya, token giok itu melepaskan semburan cahaya terang. Seketika, sebuah peta hantu muncul di hadapan Xiao Nunu. Di atasnya, tertera lokasi Xiao Nunu saat ini dan lokasi kediaman guanya. Xiao Nunu segera mengambil token giok itu dan beranjak pergi. Zuzan mengepalkan tinjunya, menatap punggung Xiao Nunu, aku ingin mengutuk. Ini diskriminasi murni, diskriminasi murni. Si Meng Chen menarik napas dalam-dalam. Ia selalu menganggap dirinya wanita yang anggun, tetapi sekarang, ia merasa ingin marah. 4 orang maju ke sekte dalam, dan hanya Xiao Nunu yang diberi kediaman gua. Sekte ilahi Xuan Xiao ini bahkan tidak bermain aman. Zuzan bertanya, mengapa kita tidak kembali ke sekte luar hari ini? Kita bisa kembali setelah amarah mereda. Si Meng Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, energi spiritual di sekte dalam beberapa kali lebih kaya daripada sekte luar. Jauh lebih cocok untuk kultivasi. Tanpa daya, mereka bertiga mengikuti murid sekte dalam untuk menemukan tempat yang cocok untuk membangun kediaman gua. Sementara itu, Xiao Nunu, mengikuti petunjuk pada token giok, berhasil menemukan lokasi kediaman guanya sendiri. Kediaman gua itu sangat luas, menempati area beberapa gunung suci. Lebih lanjut, setiap gunung berada di atas formasi yang dirancang untuk menyerap energi spiritual. Kediaman Xiao Nunu terletak di puncak gunung suci di tengah. Gunung itu melayang di kehampaan, diselimuti formasi pertahanan emas yang berkilauan. Mata Xiao Nunu berbinar, ia dapat melihat bahwa sekte ilahi Xuan Xiao telah mempertimbangkan hal ini dengan matang. Mereka tidak asal menyiapkan tempat tinggal untuknya. Kediaman gua ini jauh lebih unggul daripada yang telah dipahat Xiao Nunu di sekte luar. Xiao Nunu tiba di depan gunung suci di tengah. Token giok di tangannya berfungsi sebagai kunci. Dengan lambaian tangannya,
token itu memancarkan semburan cahaya putih. Detik berikutnya, formasi pertahanan emas yang mengelilingi gunung suci itu menutup. Swiss, Xiao Nunu mendarat di alun-alun selatan gunung suci. Alun-alun itu luas, dan lingkungan sekitarnya cukup menyenangkan. Sejujurnya, Xiao Nunu cukup puas dengan tempat ini. Energi spiritual di sini jauh lebih melimpah daripada di gerbang luar, dan kultivasi bisa dipercepat lebih cepat daripada di luar. Gumam Xiao Nunu. Kemudian, Xiao Nunu memasuki rumah besar di depannya. Bangunan di dalamnya cukup megah. Baik aula maupun kamar-kamarnya luas. Sejujurnya, rasanya agak sia-sia bagi Xiao Nunu untuk tinggal sendirian. Saat itu, wush, seberkas cahaya tiba-tiba terbang dari langit yang jauh. Jantung Xiao Nunu menegang, dan ia menoleh untuk melihat cahaya itu. Itu adalah manik-manik putih, seukuran telur puyuh. Xiao Nunu mengenalinya, itu disebut mutiara bayangan, sebuah alat yang digunakan untuk mengirimkan informasi. Namun, ia baru saja tiba di gerbang dalam. Siapa yang mungkin menyampaikan pesan ini? Xiao Nunu mengambil mutiara bayangan di tangannya dan menuangkan energi spiritualnya ke dalamnya. Bas, detik berikutnya, mutiara bayangan melepaskan cahaya dan bayangan yang indah. Kemudian, sesosok ilusi muncul beberapa meter di depan Xiao Nunu. Sosok itu adalah seorang pria tua, berusia sekitar 60 tahun. Ahem, namaku Qin Miao, dan aku adalah sesepuh sekte kita. Kau dan aku ditakdirkan untuk bertemu. Jika kau bersedia, kau bisa menjadi muridku. Aku pasti akan mewariskan semua yang telah kupelajari dalam hidupku. Diikuti dengan perkenalan yang lebih rinci. Xiao Nunu sedikit terkejut. Ia tidak menyangka bahwa ia sedang mencarinya untuk menjadi muridnya. Xiao Nunu tidak terlalu memikirkannya dan menyimpan manik-manik foto itu. Kemudian, cahaya dan bayangan lain terbang dari kejauhan. Kali ini, itu adalah slip giok transmisi suara. Xiao Nunu membuka slip giok transmisi suara itu, dan sebuah suara keluar. Aku adalah sesepuh ke-8 dari Sekte Ilahi Xuan Xiao. Aku ingin menerimamu sebagai murid terakhirku. Jika kau setuju, kau bisa datang ke puncak Taiheng untuk menemuiku. Kemudian, beberapa slip giok transmisi suara dan manik-manik foto berterbangan dari berbagai arah. Melihat benda-benda di depannya, Xiao Nunu terdiam. Tampaknya ada cukup banyak orang yang memperhatikannya. Namun, Xiao Nunu tidak berniat menjadi muridnya. Lagi pula, ia sedang berlatih seni badan hegemon Pancer. Selain 9 permaisuri dan Ratu Iblis di dalam pagoda emas Pancer, tak seorang pun di seluruh Sekte Ilahi Xuan Xiao yang bisa memberinya nasihat atau bantuan. Xiao Nunu tidak menanggapi satupun pesan yang terdapat dalam slip giok transmisi suara dan manik-manik foto. Keesokan harinya, menjelang siang, Xiao Nunu meninggalkan guanya. Selanjutnya, ia menuju ke paviliun harta karun ilahi. Ia masih memiliki 4 hadiah untuk diklaim dan ia cukup bersemangat untuk mendapatkannya. Sesuai kesepakatan dengan Sun Yuan kemarin, Xiao Nunu tiba di alun-alun gerbang dalam. Si Meng Chen sudah tiba, keduanya bertukar pandang, tanpa sepatah kata pun. Si Meng Chen tampak sedikit kesal. Ia sibuk menggali gua kemarin, dan karena keterbatasan waktu, ia hanya melakukan pekerjaan sederhana. Ia akan kembali nanti untuk menyelesaikan sisanya. Sedangkan Xiao Nunu, sudah ada gua yang siap ditinggalinya. Tak lama kemudian, Sun Yuan juga tiba. Kita sampai. Sun Yuan melayang di udara dengan pedang terbang, melambaikan tangan kepada Xiao Nunu dan si Meng Chen. Ikuti aku. Xiao Nunu dan si Meng Chen juga terbang mengikuti Sun Yuan. Sun Yuan memimpin jalan, menjelaskan dasar-dasar sekte dalam kepada mereka berdua. Di dalam gerbang dalam, Xiao Nunu memiliki akses ke sebagian besar area, kecuali beberapa area yang diperuntukkan bagi anggota inti. Gerbang dalam sangat luas, terdapat area latihan khusus. Sebuah plaza tempat para tetua sekte mengajarkan teknik bela diri. Dan sebuah arena tempat para murid berlatih dan berkompetisi. Xiao Nunu dan si Meng Chen mengagumi pemandangan saat mereka berjalan menuju paviliun harta karun ilahi. Sekitar setengah jam kemudian, mereka bertiga tiba di paviliun harta karun ilahi. Sesuai namanya, paviliun harta karun ilahi dipenuhi cahaya ilahi dan megah. Sun Yuan, Xiao Nunu, dan si Meng Chen mencapai pintu masuk paviliun harta karun ilahi, di mana sebuah tangga lebar terbuka di hadapan mereka. Pilar-pilar di kedua sisi pintu diukir dengan pola relief yang indah.
Berdiri di pintu masuk, Xiao Nunu merasakan keagungan yang luar biasa. Beberapa anggota sekte yang kuat memimpin paviliun harta karun ilahi ini, pikir Xiao Nunu dalam hati. Pada saat itu, sebuah suara berat bergema dari dalam paviliun harta karun ilahi. Paviliun harta karun ilahi adalah lokasi istimewa. Jika Anda tidak memiliki urusan mendesak, silakan berhenti. Sun Yuan menangkupkan tangannya dengan ringan dan menyapa gerbang paviliun harta karun ilahi dengan penuh hormat. Junior Sun Yuan, salam untuk Tetua Hua. Sun Yuan, ada yang ingin Anda sampaikan, tanya orang di dalam. Tetua Hua, saya di sini atas perintah sekte untuk membawa 2 murid dalam baru untuk mengambil hadiah mereka. Saya yakin Tetua Guanghe sudah memberi tahu Anda. Sun Yuan kemudian menunjuk Xiao Nunu dan berkata, ini Xiao Nunu, dia dipromosikan ke sekte dalam 3 hari yang lalu. Dia masih memiliki 4 hadiah untuk diklaim. Setelah jeda, dia menambahkan, ini si Meng Chen. Dia masih memiliki 1 hadiah untuk diklaim. Oh, ini pendatang baru yang telah melewati ke-7 level. Nada bicara orang itu jelas dipenuhi dengan keterkejutan. Si Meng Chen sekali lagi diabaikan. Xiao Nunu mengangguk sebagai jawaban, ini saya. Sebuah suara dari dalam melanjutkan, memang, kau orang pertama di seluruh sekte Xuan Xiao yang berhasil melewati ke-7 level. Kuharap kau bukan orang yang hanya sesaat. Kemudian, seseorang di dalam bertanya, siapa yang akan masuk lebih dulu untuk mengambil hadiah mereka? Sun Yuan menoleh ke arah Xiao Nunu dan si Meng Chen. Sebelum ia sempat berbicara, si Meng Chen berkata, aku pergi dulu. Ia hanya punya 1 hadiah untuk diklaim. Setelah mengklaimnya, ia bisa kembali. Lagi pula, ia tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi. Lagi pula, ia telah melewati 4 level. Namun di samping Xiao Nunu, ia memucat. Seperti daun hijau yang berpadu dengan bunga merah, sama sekali tak terlihat. Sun Yuan mengangguk, pergilah. Si Meng Chen kemudian melangkah masuk ke paviliun harta karun ilahi. Xiao Nunu tidak terburu-buru. Jika diizinkan, ia ingin meluangkan waktu untuk memilih. Sun Yuan berkata, paviliun harta karun ilahi ini penuh dengan harta karun yang luar biasa. Aku belum sering ke sana, jadi jangan terlalu terburu-buru. Cobalah pilih yang paling cocok untukmu. Xiao Nunu mengangguk, murid mengerti. Sesaat kemudian, si Meng Chen muncul. Secercah kegembiraan terlihat di matanya. Jelas ia telah memilih harta karun yang disukainya. Namun, ia merasa sedikit tertekan ketika membayangkan Xiao Nunu bisa mendapatkan 4 benda. Tetua Sun Yuan, aku sudah menerima hadiahnya. Aku akan kembali dulu, kata si Meng Chen. Sun Yuan menjawab, kalian tidak akan kembali bersama. Si Meng Chen menggelengkan kepalanya, tidak, guaku belum siap. Setelah itu, ia bergerak dan berubah menjadi seberkas cahaya lalu pergi. Xiao Nunu juga berjalan menuju gerbang paviliun Shenbao. Saat ia melangkah melewati gerbang, gelombang cahaya seperti air beriak di udara. Ini adalah penghalang terlarang paviliun Shenbao, dan penghalang yang sangat kuat. Namun, Xiao Nunu masuk dengan normal, jadi ia tidak terkekang. Ketika Xiao Nunu melangkah masuk, suara Tetua Hua terdengar. 4 benda, pilihlah dengan hati-hati. Bersambung. Kita lanjut lagi Pagoda Mas Pancernya di esok hari. Terima kasih telah menyaksikan novel sastra bela diri ini.